Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sholat jenazah dan menguburkan jenazah. Sebelum memulai presentasi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 9, yaitu 1. Fadilah Dwi Sintawati, NIM 2152212932. 2. Finka Yumratul Faiza, NIM 2152213004. 3. Cindy Ayu Kurniawati, NIM 2152213113. 4. Sherly Rahmawati Ahmad, NIM 215221322. Saya Fadilah Dwi Sintawati akan mempresentasikan mengenai syarat sholat jenazah. Syarat sholat jenazah yaitu 1. Semua syarat sah sholat. Syarat yang pertama sebenarnya gabungan dari semua syarat sah yang berlaku untuk semua sholat, kecuali masalah waktu. Di antara syarat sah sholat yang telah disepakati para ulama adalah 1. Muslim, 2. Suci dari najis pada badan, pakaian, dan tempat, 3. Suci dari hadas kecil dan besar, 4. Menutup aurat, 5. Menghadap ke kiblat. 2. Jenazahnya beragama Islam. Para ulama secara umum berpendapat bahwa hanya jenazah yang beragama Islam saja yang sah untuk disolatkan. 3. Jenazah suci dari najis. Jenazah yang akan dibersihkan itu harus terlebih dahulu dibersihkan dari segala bentuk bangunan, baik bahan berupa benda cair ataupun benda padat. 4. Jenazah sudah dimandikan. Para ulama mengatakan bahwa syarat agar jenazah sah disolatkan adalah bahwa jenazah itu sudah dimandikan sebelumnya, sehingga segala sesuatu yang kotor dan sudah tidak ada lagi. 5. Aurat jenazah tertutup. Para ulama juga mewajibkan agar jenazah sah disolatkan dalam keadaan auratnya tertutup, sebagaimana orang yang masih hidup. 6. Jenazah diletakkan di depan. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Finka. Kepada Saudari Finka, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya, Finka Yumratul Faiza, akan melanjutkan presentasi dari Saudari Fadilah mengenai rukun sholat jenazah. Yang pertama adalah niat. Setiap sholat ataupun ibadah yang lain, jika tidak diawali dengan niat, maka ibadah tersebut dianggap tidak sah. Yang kedua, berdiri bila mampu. Sholat jenazah dianggap sah jika dilakukan dengan berdiri. Seseorang mampu berdiri dan tidak ada uzurnya atau halangan. Yang ketiga, takbir 4 kali. Aturan ini didapat dari hadis Jabir yang menceritakan bentuk sholat Nabi ketika melaksanakan sholat jenazah. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, membaca sholawat Nabi. Yang keenam, membaca doa untuk jenazah. Bila kalian menyolati jenazah, maka murnikanlah doa untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketujuh adalah salam. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama yaitu membaca niat. Bacaan niat untuk jenazah laki-laki: usolli ala hadal mayyiti fardholillahi ta'ala. Sedangkan bacaan niat untuk jenazah perempuan yaitu usolli ala hadhil mayyitati fardholillahi ta'ala. Yang kedua yaitu takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Ketiga, takbir kedua membaca
sholawat Nabi, seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akan lebih baiknya jika dilanjutkan dengan kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang selanjutnya adalah takbir ketiga membaca doa, yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk doa jenazah perempuan yaitu Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Yang berikutnya takbir keempat juga membaca doa. Untuk jenazah laki-laki doanya yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Sedangkan untuk jenazah perempuan doanya yaitu Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Dan yang terakhir adalah membaca salam. Cukup sekian presentasi dari saya. Presentasi berikutnya akan dibacakan oleh saudari Cindy. Saya Cindy Ayu Kurniawati akan melanjutkan presentasi dari saudari Vinka mengenai tata cara menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah adalah prosesi paling akhir dalam perawatan jenazah. Menguburkan jenazah ini hukumnya fardu kifayah, seperti halnya memandikan, mengafani, dan mensolatkan jenazah. Penguburan jenazah boleh dilakukan siang ataupun sore hari, asal tidak pas waktu matahari terbit, terbenam, dan pas di atas kita. Untuk tata cara penguburan jenazah yang pertama, 2-3 orang dari keluarga terdekat jenazah masuk ke liang lahat dan menerima jenazah. Tata cara yang kedua, jenazah dimasukkan ke liang lahat, didahulukan dengan kepala jenazah dan dimiringkan ke kanan menghadap ke arah kiblat, disertai dengan membaca doa. Tata cara yang ketiga, melepaskan tali-tali yang melekat dan membuka kain yang menutupi pipi sehingga menempel langsung dengan tanah. Tata cara yang keempat, menutupi jenazah dengan papan dan memberi rongga secukupnya. Tata cara yang kelima, menimbun liang kubur dengan tanah dan ditinggikan sekitar 1 jengkal. Tata cara yang keenam, memberi nisan atau tanda pada arah kepala. Untuk presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari Sherly. Saya, Sherly Ramawati Ahmad, akan melanjutkan presentasi dari saudari Cindy mengenai pemakaman atau kuburan. Pada pemakaman atau kuburan tidak diperbolehkan mengecor kuburan, menuliskan nama mayat di atasnya, menuliskan tanggal meninggal, dan beberapa frasa. Frasa tersebut berbunyi, "Ya Allah, berilah rahmat kepada fulan bifulan." Dan pada Al-Imam Muslim telah meriwayatkan dari hadis Jabir radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukhassasal kubru wa ayyuqada alaihi wa ayyunna alaihi." Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kuburan dikabur, diduduki, dan dibangun. Kemudian Al-Imam At-Tirmizi dan yang lain meriwayatkan dengan sanad yang sahih dengan tambahan lafaz wa ayyuktabu alaih, yang artinya dan ditulisi. Dari hal yang saya bacakan tadi merupakan bentuk yang sangat berlebihan. Sesuatu yang berlebihan sudah sangat dilarang di dalam Islam. Maka dari itu,
Dalam pemakaman atau kuburan hanya boleh meninggikan sekitar 1 jengkal dengan mengembalikan tanah galian. Dan kuburan tidak boleh dijadikan tempat ibadah seperti sholat dan tidak boleh menggerundunginya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.